Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Kepala Sekolah Satu Sulma atau yang mewakili saya hormati, Bapak Ibu guru serta diseminasi budaya positif CGP Sekolah Satu Sulma Kota Sulma yang hari ini insya Allah akan memaparkan materi yang didapat dari tahun 20 Ikatan 4 Sekolah Sulma Kabupaten Sulma. Lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah telah memberi kegiatan apa yang kita rencanakan sehingga diseminasi ini akan berjalan dengan baik dan akan menilai manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam terpercaya kita Nabi Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada hari ini hari Jumat tanggal 4 4 Februari 2022, kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif salah satu calon guru penggerak angkatan 4 di Sekolah Sulma, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Orianti Rahma Dania Aswin. Perlu diketahui bersama bahwa Ibu Orianti ini adalah salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Sulma yang berjumlah 24 orang, dan Ibu Orianti salah satu CGP itu. Beliau adalah petugas di Sekolah Sulma, kemudian mengajar kimia dan mengikuti program ini mulai tahun 2021 sampai nanti berakhir bersama rekan 2020. Selain itu tidak lebar panjang, sebagai pengantar Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi diseminasi budaya positif di Sekolah Sulma pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Orianti Rahma Dania. Untuk perkara mari kita buka acara ini dengan sama-sama baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut kita mendengarkan materi tentang diseminasi budaya positif pada Ibu Orianti Rahma Dania SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Suwandi yang sudah membuka acara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Sekolah Satu Sulma. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Sekolah Satu Sulma yang hari ini akan memberikan dan berbagi apa yang kami dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Saya bercerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami mengadakan aksi nyata, yaitu berupa budaya positif. Dan saat hari ini saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu yang merupakan tugas akhir di modul 1 yang nantinya akan di-upload ke channel YouTube dan sekaligus akan di-upload ke LMS dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan diseminasi yaitu yang pertama, bagaimana memahami konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Yang kedua, mengevaluasi, merefleksi, dan mempraktekkan konsep disiplin positif untuk menciptakan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana peran guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif. Dan yang terakhir yaitu menyusun langkah-langkah strategis aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan budaya positif dan mengembangkan karakter murid. Mudah-mudahan dari tujuan ini nanti bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Adapun cakupan materi yang akan saya sampaikan, yang pertama
perubahan paradigma, yaitu mengenai respons stimulus dan nantinya akan masuk ke teori kontrol. Yang kedua disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum ke materi, kita lihat dulu video profil pelajar Pancasila. Versi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi saat menerima
menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, Abi udah lakukan semua kan ya? Iya, Didi. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ya, pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi profil pelajar Pancasila yang saya sediakan dalam bentuk video. Dari video itu tadi ada 6 aspek yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita dan harus dipraktekkan dan harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat tadi ada 6 aspek tersebut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, ya. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima berpikir kritis. Yang keenam yaitu berkebinekaan global. Terima kasih ya Bapak Ibu. Untuk relax sebentar kita ada ice breaking, ya. Ini mengambil kesediaan untuk berdiri sejenak ya Bapak Ibu. Kita meregangkan otot sedikit sesuai dengan suasana ya di siang hari. Jadi di situ ada gajah, semut, ular, dan cacing. Nah, kalau gajah itu identiknya besar, gerakannya seperti ini ya. Kemudian semut kecil lingkarannya, kecil. Ular panjang, ini tangannya. Kemudian cacing tuh pendek. Nah, sekarang kita banding ya antara apa yang kita sebutkan dengan gerakannya. Nah, ya. Jadi kalau gajah kita tetap mulutnya berkata besar tapi gerakannya kecil, gitu. Kalau semut tetap kita katakan kecil, tapi gerakannya besar. Kalau ular ya tetap kita katakan panjang, tapi gerakannya pendek. Kalau cacing tetap kita katakan pendek, tapi gerakannya ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai. Saya menyebutkan gajah itu berarti nanti kita sebutkan secara sama-sama. Gajah itu ada. Konsentrasi ya, Ibu Rina. Kita kasih apa hukumannya nanti? Ya, kita kasih senyuman ya. Gajah itu semut itu ular itu
Kita masuk ke materi. Yang pertama perubahan paradigma, mengenai stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, sekarang itu ada gambar tangan yang dikepalkan. Nah, kegiatan ini saya berikan kesempatan kepada pasangannya untuk masing-masing menggenggam apa yang menurut Bapak Ibu berharga dalam kehidupan kita. Kita kalau kertasnya sudah hilang, jadi kita anggap saja sudah ada dalam genggaman kita, ya, Bapak Ibu. Jadi berpasangan, nanti saling ya. Oke, jadi nanti ada yang kalian genggam, itu yang menurut kalian berharga dalam kehidupan kalian, dan nanti Bapak Ibu yang temannya berusaha untuk membuka atau membujuk, bisa merayu atau mungkin nanti memberikan sesuatu berupa uang. Yang penting kalian ibu membuka teman genggamannya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Ada suami sama siapa? Ya. Oke, sudah selesai. Oke, jadi di sini perubahan paradigma. Jadi nanti persepsi kita masing-masing terhadap sesuatu itu kan mungkin beda-beda, tergantung masing-masing pribadi kita. Nah, di sini saya minta jawaban atau alasan dari Bapak Ibu kenapa mungkin ada yang membuka genggamannya atau mungkin yang merelakan untuk tetap menutup, ya, tetap menutup atau membuka. Tentu dengan alasan masing-masing Bapak dan Ibu, ya. Ada yang membuka? Belum. Ya, ada yang bersedia membuka genggamannya? Bersedia? Ibu Sukma gimana? Bersedia. Karena ada rayuan yang bujukan dari Ibu Neneng, ya. Jadi Ibu Sukma mungkin ada alasan tertentu kenapa genggamannya mau dibuka, ya Bu. Jadi saya mau mendengar apa alasannya. Alasannya supaya nenek tahu kalau uang itu sangat utuh. Tanpa uang hidupnya merasa gimana gitu ya, minder. Ibu Sukma menyatakan bahwa apa yang dibilang tadi berupa uang ini sudah sangat berharga dan dibutuhkan oleh semua orang. Nah, kalau Ibu Neneng sendiri sebagai lawannya Ibu Sukma tadi gimana? Oh, bukan juga. Nah, sekarang ada yang menutup. Ada yang menutup? Ya, ada yang menutup. Apa alasannya, Ibu Lina? Silakan. Kenapa saya menutup? Karena menurut saya itu sifatnya pribadi dan bukan untuk dicanangkan secara umum begitu. Nah, soalnya ini ya memang kepribadian saya atau memang perlu dirahasiakan gitu. Saya sampai kapanpun ya saya tidak akan memberikan itu. Itu hak saya. Kalau hak saya pribadi kayak gitu. Terima kasih Bu Lina. Jadi Ibu Lina juga tidak mau menyebutkan ya apa yang dibilangnya tadi saking rahasianya. Jadi kalau menurut Bu Lina dia tetap ya berpegang pada keyakinannya bahwa dia tetap menggenggam karena dia menurut dia profesi sekali. Jadi dia tetap mempertahankannya sekuat tenaga. Nah, jadi apapun itu ya Bapak Ibu sesuai dengan persepsi masing-masing. Tapi untuk perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, ya. Jadi kita tidak menutup mata kalau perubahan tersebut ke arah yang positif, ya. Jadi untuk selanjutnya budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di sini ada foto, ada yang kenal Bapak Ibu? Kenal ya, ini adalah tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara yang kita singkat dan KHD ya. Jadi beliau ini ada kutipan bahwa kita sebagai guru ya
diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid sebagai biji atau bibit ya. Nah, jadi kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita tanam, tumbuhnya seperti apa yang kita tanam. Tidak mungkin nanti kita tanam padi tumbuhnya jagung, karena itu sudah kodrat dari anak tersebut ya, kodrat alam ya. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu tadi menuntun mereka. Nah, ada lagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang juga sangat penting, bahwa pendidik tersebut bisa disebut sebagai menghamba pada murid. Tapi di sini menghamba pada murid itu bukan berarti kita sebagai pelayan atau sebagai budaknya, tapi melainkan konsepnya ini adalah menuntun, meneladani atau memberikan pelayanan terhadap apa-apa yang dibutuhkannya dalam pendidikan dengan sepenuh hati ya, Bapak Ibu. Tuh, menurut ada dua. Selanjutnya, budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ya, Bapak Ibu, budaya positif secara umum. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol atau miskonsepsi kita selama ini ya. Yang pertama, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, apakah kita bisa mengontrol murid, Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi yang mengontrol murid itu ya dirinya sendiri. Begitupun kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, melainkan kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Misalnya mungkin ada beberapa siswa yang suka dikritik atau mungkin sebaliknya. Nah, apakah kritik itu menguatkan karakter? Belum tentu ya. Ya, ada yang kritik tersebut malahan menyakitkan bagi dia, dan malahan kritik itu akan membangun dia. Jadi kita lihat ya apakah kebutuhan seorang itu bisa dikritik ataupun tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana Bapak Ibu? Kita misalnya penguatan positif adanya bujukan ataupun mungkin bentuk hadiah, itu apakah bisa menguatkan positif yang efektif atau bermanfaat? Belum tentu juga ya Bu. Bisa saja bujukan tersebut nanti bisa menyakitkan, atau mungkin nanti kawannya nanti bisa ya adanya kecemburuan gitu ya. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru memaksa siswa untuk menjadi apa dan apa, begini dan begini. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada juga yang menerima paksaan tersebut, tapi hanya sekedar untuk menghindari hukuman, ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa untuk memaksakan seorang ya, termasuk murid. Nah, Bapak Ibu, ini sudah bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam buku Principle Center Leadership tahun 1991 yang mengatakan bahwa kita membuat atau ingin maju secara perlahan-lahan atau sedikit-sedikit ya, dengan cara mengubah sikap atau perilaku kita. Namun bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita, ya, yaitu bisa mengubah melihat pandangan dunia, berpikir tentang manusia, ya, mengubah paradigma kita. Kemudian skema dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ini kalau dulu stimulus respon ya. Sekarang kita beralih pada teori kontrol.
Nah itu tadi, bisakah kita mengubah atau mengontrol seseorang? Ya, tidak ya, karena mungkin orang tersebut tujuannya berbeda dengan kita. Ya, kalau stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita samakan pandangan terhadap sesuatu yang kita perhatikan misalnya? Tidak bisa ya. Jadi kalau menurut teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Dan soalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau misalnya orang yang berbuat jahat, kita belum tahu apa alasannya, jadi kita belum bisa bahwa dia salah. Kecuali kalau kita sudah mengetahui apa penyebabnya. Ya misalnya dia mencuri, sedang mencuri uang, tapi nyatanya uang tersebut digunakan untuk kebaikan. Ya, menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang soalnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu tadi ya balik lagi. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, juga kita sebaliknya tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi sama ya, sudah saya sebutkan. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Biasanya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus atau perjanjian menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir modal berpikir menang atau kalah. Jadi kalau menang is okay, kalau kalah ya sudahlah gitu ya. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol modal berpikirnya menang dan menang. Ya, tuh. Selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, Bapak Ibu, dari pemikiran kita atau dari benak kita mengenai disiplin itu apa? Kira-kira yang ada di pikiran kita. Disiplin berarti aturan ya, dengan peraturan. Orang yang melanggar disiplin berarti tidak taat aturan. Nah, kalau orang yang tidak taat aturan nanti biasanya dikasih hukuman, ya. Dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dari disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi ada tujuan kita, kemudian sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya, budaya kita, makna kata disiplin telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ya. Nah sekarang itu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Ya, soalnya apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Ya, di murid itu sendiri yang bisa mendisiplinkan dirinya. Ini makna kata disiplin, ya. Bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, dan juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda ya Bapak Ibu, karena belajar tentang disiplin itu positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, bahkan tidak sama sekali dilakukan. Contohnya teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Dari motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada suatu pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak
melakukannya. Itu termasuk motivasi yang eksternal ya. Yang kedua, eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini ada juga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dari motivasi eksternal ini ada pernyataan bahwa apa yang akan terjadi dan apa yang akan saya dapatkan berupa imbalan. Jadi motivasinya dari eksternal untuk mendapatkan sesuatu dan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan suatu pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada pertanyaan dari dalam diri. Nanti kalau saya melakukannya, saya akan menjadi seperti apa? Itu adalah motivasi internal dari diri sendiri. Nah, motivasi internal yang ketiga inilah yang menjadi tujuan disiplin positif kita. Ya. Selanjutnya, dari ketiga motivasi tersebut, yang motivasi yang paling banyak dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah, yaitu motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu alasannya untuk motivasi yang ketiga. Selanjutnya, kata merdeka. Kita sering mendengar kata merdeka. Ya, Bapak Ibu, itu ada kutipan dari Bapak Pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita ya bisa memerintah diri sendiri terlepas itu kita memerintah. Jadi yang mendisiplinkan diri kita itu adalah kita, ya, bukan orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, atasan kita kalau di sekolah atau orang lain. Kemudian Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan juga bahwa ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian materi yang ketiga itu keyakinan kelas. Di situ ada posisi keyakinan kelas yang warna hijau. Itu yang lingkar warna merah tertutup ya Bapak Ibu. Itu adalah budaya positif. Jadi berangkat dari peraturan kelas yang awal-awal sekali kita dapatkan di mungkin awal-awal pembelajaran kita, awal tahun ajaran baru, kita adanya peraturan kelas. Kemudian kita lebih tingkatkan lagi dengan adanya keyakinan kelas yang dibentuk oleh siswa bersama-sama dan bersama guru, dan nantinya akan disepakati secara bersama. Setelah terbentuk keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan yang positif, lingkungan positif. Kemudian dengan lingkungan positif berarti nanti akan munculnya ya budaya-budaya yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nanti suasana belajarnya pasti menyenangkan ya, anak-anak bisa nyaman belajarnya. Inilah tujuan kita ya, menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini ada 3, keyakinan kelas, hukuman, dan pencalonan. Nah, mengapa tidak
peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi berarti sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Saya kasihkan contoh, kalau kita menggunakan helm, ya, itu kita berarti peraturan atau keyakinan. Alasannya seperti ini. Ada yang menyebutkan bahwa kalau menggunakan helm terhindar dari polisi, tidak tertangkap polisi nanti, terutama pada pagi-pagi hari, mungkin ada polisi yang jaga di jalan ya. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa menggunakan helm tersebut untuk keamanan, untuk keselamatan kita. Nah, jadi ada dua hal tersebut, ada yang berupa peraturan dan keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu gimana Bapak Ibu? Yang menggunakan helm tadi misalnya, keyakinan atau kita tergantung. Ya, saya minta tanggapan dari Bapak Ibu mengenai peraturan dan keyakinan, misalnya menggunakan helm tadi. Gimana? Ayo coba. Kalau menurut saya pribadi, menggunakan helm berkendara itu keyakinan kalau saya pribadi, karena kemanapun saya pergi, walaupun tidak ada polisi, orang cuma dekat, harus pakai helm. Iya benar. Ayo ada lagi? Ayo Ibu Indah silakan. Untuk helm tadi ya, jadi apakah helm itu keyakinan ataupun helm itu dianggap sebagai peraturan. Jadi tergantung posisikan diri kita. Sekarang kita melihat diri kita sendiri, apakah kita memakai helm itu takut dengan polisi, takut dengan aturan, kalau tidak pakai helm ditilang. Nah, kalau kita melihat itu sebagai rasa takut kita, rasa patuh kita, kemudian patuhnya itu disebabkan karena aturan penilangan yang dilakukan polisi apabila tidak memakai helm, maka penggunaan helm itu bisa dikatakan sebagai peraturan. Nah, tapi kalau di dalam konsep diri kita sudah meyakini, biasanya kalau orang sudah yakin ya, kemanapun dia mau keluar sebentar, dia sudah nggak memandang polisi lagi. Kebutuhan dia menggunakan helm ketika dia keluar. Jadi dia sudah meyakini bahwa nilai-nilai keselamatan yang secara spontan yang ada pada dirinya. Jadi dia butuh menggunakan helm tanpa memandang lagi itu sebuah peraturan. Jadi helm bisa dilihat sebagai peraturan mempunyai keyakinan pada posisi kita menempatkan diri penggunaan helm tersebut. Kalau keyakinan berarti kita meyakini itu nilai-nilai keselamatan. Tapi kalau peraturan kita takut ditilang. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi penggunaan helm tadi, kalau sudah meyakini bahwa itu adalah motivasi intrinsik kita, nanti kembali ke nilai-nilai keyakinan ya, yang lebih menggerakkan seseorang. Dan dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu tadi. Ya, selanjutnya. Nah, dari dua gambar ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kita identifikasi dari kedua gambar tersebut, itu sama-sama dua-duanya kesepakatan kelas. Yang B juga kesepakatan kelas. Nah, jadi kita lihat masing-masing poinnya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang A ya, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan yang B, yang A kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B kami murid yang semangat belajar. Yang C kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi di sini kita harus membedakan mana yang peraturan, mana yang kesepakatan kelas atau keyakinan. Ya. Dari kedua peraturan, dari kedua gambar tersebut. Yang A peraturan menurut Neneng. Yang B kesepakatan atau keyakinan kelas. Bisa memberikan alasan Bu Neneng? Kenapa
kenapa dikatakan yang B itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Kalau melihat poin A yang kan itu kan datang tepat waktu mengerjakan perkara itu merupakan peraturan ya, karena datang tepat waktu kalau misalnya dia tidak datang tepat waktu pasti ada konsekuensinya atau hukuman. Tapi di sini kita bicara konsekuensi ya. Untuk yang B itu kenapa kesepakatan kelas, karena kita melihat dari poin A, B, C karena kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan jadi antara dari guru dan murid ya. Terus yang B kami murid yang semangat belajar, terus yang C kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu merupakan kesepakatan keyakinan kelas kita tanamkan. Silakan MCP. Baik, terima kasih, luar biasa pendapat dari Bu Neneng. Saya ingin menambahkan sedikit untuk melihat dari bahasa yang digunakan. Itu tentu yang A itu tidak melibatkan murid. Jadi tidak ada keterlibatan baik mungkin guru atau murid atau salah satu pihak saja. Sedangkan bahasa di yang bagian B, karena di sana kami guru dan murid, itulah ciri-ciri yang merupakan satu keyakinan itu dipercaya bersama dan melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa jawabannya Bapak Ibu. Jadi yang A itu ya peraturan, ya, karena di situ dari bahasanya atau kalimatnya saja salah satu cirinya itu adalah kalimat yang positif dan juga nanti dilakukan secara bersama-sama atau secara universal. Yang B-nya itu merupakan kesepakatan kegiatan kelas karena di situ ada kami guru dan murid dan kalimatnya juga positif mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada ciri-ciri ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya gini, ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti kalimatnya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kira-kira itu. Dalam tempat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dia itu bisa 4 kalimat dan terlalu banyak yang Bapak Ibu, dan juga kalimatnya singkat, mudah diingat dan nanti bisa diterapkan di seluruh warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak kita mengada-ada keyakinan kelasnya, masih di ruang lingkup lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga ya bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas dan sepakati bersama ya, dan nanti akan diyakini secara bersama-sama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas, dan kira kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu ada contohnya, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di atas di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita tinjau lagi, misalnya ada yang beberapa yang sama, tapi kita satukan.
Yang 5, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang ke-6, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut bersama guru dan semua murid. Dan yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Misalnya di depan kelas atau bisa di belakang, pokoknya yang bisa terlihat langsung jelas oleh seluruh warga kelas. Ada apa gimana? Ketika kita menghadapi anak IPS ya, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas mengatasi anak yang masuk ke sekolah tidak sampai ke sekolah, dari rumah sekolah tapi tidak sampai ke sekolah, dan satu lagi anak yang bolos di jam-jam pelajaran tertentu. Bagaimana cara kita membuat contohnya membuat keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neneng. Jadi bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu kita lihat dulu dari peraturan kelas sebelumnya, dari peraturan-peraturan yang awal. Nah, nanti kita kembangkan menjadi suatu keyakinan-keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas nanti akan disepakati secara bersama-sama di awal pembelajaran, dan nanti keyakinan yang sudah kita buat ya akan kita taati bersama karena dia nanti bersifat universal. Kalau misalnya ada yang membolos berarti nanti kita lihat lagi, kita tinjau ulang bagaimana keyakinan kelas yang dibuat kemarin ya. Misalnya bisa kita yang melanggar keyakinan kelas tadi kita dekati dulu apa permasalahannya, apa dia tadi kurang membaca dari keyakinan kelas yang dibuatnya, kita dekati secara persuasif ya. Kemudian kita kita ketahui dulu apa yang menjadi alasan dia kenapa dia berbuat seperti itu. Bisa nanti kita tangani dalam setelah ini ada segitiga restitusi. Jadi kita ya dari ada materi segitiga restitusi nanti. Jadi kita validasi data dulu ya, kenapa dia melakukan kesalahan, tapi dengan tidak memojokkan dia karena manusiawi ya. Jadi nanti kita lihat lagi keyakinan yang sudah kita buat. Nanti ada contohnya ya Bu Neneng setelah ini. Terima kasih Bu Neneng. Ini keyakinan kelas, ada kelas 1, kelas 5, kelas 7. Ini ada perbedaan, mungkin bisa kita lihat secara bersama-sama. Kalau di kelas 7 itu sudah dalam bentuk kalimat yang umum ya, bagaimana sikap hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Yang kelas 1 itu poin-poinnya, termasuk juga yang kelas 5. Apalagi yang tingkat SMA, jadi kalimatnya sudah kalimat umum ya, kalimat yang sudah ngerti bahwa hormat itu seperti apa, bekerja itu bagaimana, kemudian diterima dan dimiliki. Selanjutnya dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, ya tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau kegiatan kelas kita selama ini. Ya. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Ini sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Di sini ada identitas gagal, itu pada ranah hukuman, kemudian identitas berhasil atau sukses, sederhana disiplin. Disiplin ini juga bagi menjadi dua, ada sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kita lihat secara bersama-sama yang pada ranah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau dia melanggar, kita kasih hukuman. Ya. Pada sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Pada restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Selanjutnya, ini ada pada ranah negatif, netral, dan positif. Contoh ya, untuk kalimatnya bisa dibaca bersama-sama. Awas,
kalau melakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kita mungkin sering dengar kata-kata seperti itu di kelas. Ya. Pada suasana yang netral, ada kalimat lakukan apa yang saya katakan. Pada hal yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu berupa kalimat tanda tanya. Ya, tapi secara bahasanya juga kita lihat. Ini berupa penjelasan ya, berdasarkan bagian tadi, kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid ya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru. Itu ya. Jadi sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Itu perbedaannya. Nah ini Bapak Ibu nampak di sana pada tabel tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Kita lihat sama-sama kalimatnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin sering kita melakukannya atau mungkin kita lihat di sekolah kita disuruh mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi atau saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sebagai hukuman ya Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ apa? Sebagai konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Jadi mencatat 100 kali tadi itu hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan seragam sepatu hitam. Sebagai hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjamaah. Nah itu kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Yang terakhir. Ya. Jadi karena lari di lapangan tersebut termasuk berolahraga dan berkaitan dengan pelajaran PJOK-nya. Ya, jadi ada konsekuensi di situ. Ya, sebenarnya. Selanjutnya. Nah ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Jadi kalau kita hukum mungkin dia terngiang-ngiang terus ya, teringat terus sampai dia mungkin tamat sekolah. Kalau kita memberikan hukuman yang membuatnya itu menyakitkan hati, ya,
Konsekuensinya bagaimana Bapak Ibu? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dia misalnya membuat suatu kesalahan, misalnya menumpahkan air di meja, langsung dibersihkan, ya, itu selesai membersihkan sudah tidak ada lagi beban untuk kedepannya, sudah hilang gitu, bahwa dia sudah bertanggung jawab untuk membersihkan. Anak membenci kedisiplinan karena ada hukuman tadi. Jadi kalau ada kedisiplinan, dia membenci. Pasti nanti kalau saya melanggar ada hukuman akibatnya. Selanjutnya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu ada paksaan, benar nggak Bapak Ibu? Ada paksaan, paksaan untuk untuk menaati aturan. Yang konsekuensinya adalah stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, pada hukuman itu anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pada konsekuensinya kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kita lanjut, dihukum oleh penghargaan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau penghargaan itu bisa membuat orang misalnya tidak nyaman. Orang lain misalnya adanya penghargaan, suatu penghargaan. Di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya saja pengalaman sendiri, ada yang juara 1 sama juara 2 kelas. Juara 1-nya turun ke juara 2. Juara 2-nya naik ke atas. Di situ ada penghargaan yang merusak hubungan tadi. Akhirnya yang keduanya itu tidak, biasanya dia akrab, jadinya tidak akrab dan hilang, ya, rasa percaya dirinya. Selanjutnya, ini sudah dijelaskan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, ya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Penghargaan tidak efektif, ya. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Pada penghargaan merusak hubungan, ini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi menimbulkan kecemburuan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir penghargaan itu menghukum. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5, ya Bapak Ibu. Yang pertama, survival, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang gambar kayak love itu apa? Kasih sayang. Yang sengaja saya tidak namain, ya. Kita menyebutkan apa? Simbol. Yang kedua itu ada bintang. Apa kira-kira Bapak Ibu? Penghargaan, ya. Yang seperti kayak balon terbang, dia apa tuh Bapak Ibu? Kesenangan atau kebebasan? Kebebasan. Kalau yang kupu-kupu? Nah, ya. Ya, terima kasih, ya Bapak Ibu. Sengaja saya tidak namai, jadi kita menamai dari simbol-simbol tersebut, ya, terhadap kebutuhan dasar manusia. Ya, ada cinta kasih, ya, kemudian penghargaan, kebebasan dan kesenangan.
Ini ada pertanyaan semantik ya. Ibu Amar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan dilakukan? Menurut kita kira-kira apa Ibu? Alasan Doni melakukan hal itu. Ya, jadi kalau misalnya si Doni mengatakan bahwa dia kelaparan atau lapar, berarti situ ada pemenuhan kebutuhan survivalnya. Ya. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan di sini adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan dari psikologis ini mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Selanjutnya kebebasan. Dari kasus yang Doni tadi, kalau misalnya Doni tadi menjawab bahwa ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan oleh Doni? Kebebasan ya Bapak Ibu, karena dia mungkin butuh keberagaman makanan, variasi makanan. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun Bapak Ibu, yang betapa menyedihkan. Ya, jadi ini menghubungkan kebutuhan atas kesenangan dengan belajar. Selanjutnya budaya positif. Yang kelima itu 5 posisi kontrol. Di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saat ini kita berada pada posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Penghukum. Kalau dia tidak menaati aturan kita, maka dihukum. Perasaan kita bagaimana, Bapak Ibu? Menyesal ya. Kalau saat ini Bapak Ibu, setelah kita mempelajari ini nanti posisi apa? Manajer ya. Perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Senang, lega. Ya. Sudah. Baik, Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok kelasnya tanpa rasa malu ya. Ini ada bagian dari restitusi ya, Bu Neneng yang ditanyakan tadi apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Yang pertama itu yang di bawah, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Di situ kita akan menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang manusiawi kalau berbuat salah. Kemudian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi orang lain juga bisa melakukan kesalahan juga. Pada tahap kedua yang sebelah kiri, ya, jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanya dulu apa alasan melakukan kesalahan,
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia butuh apa tadi? Ada cara lain nggak? Jadi kita tanya itu lebih dahulu. Yang terakhir menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati terlebih dahulu. Jadi kita tinjau kembali apa kesepakatan yang kita sudah buat kemarin dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita berikan ya solusinya nanti bagaimana. Nah ya menurut sendiri. Ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu secara bersama-sama di kelas ya bersama guru dan murid, nanti akan disepakati secara bersama. Ini juga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama ini si Farhan, dia pulang sekolah sebelum praktikum selesai. Jadi dia punya alasan dia pulang karena mau barengan sama teman satu desanya. Jadi di situ saya tanya dulu apa alasannya, validasi dulu ya mau apa dulu. Kemudian yang selanjutnya tadi yang tahap kedua ya menanyakan. Jadi ada kalau tidak melakukan ini apa yang akan terjadi gitu. Jadi dia menyebutkan saya tidak ada barengan untuk pulang. Yang selanjutnya saya menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dibentuk kemarin. Ya, jadi sudah melakukan restitusi. Yang kedua restitusi salah satu murid ya, dia ini tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi dia ada alasan dia malam hari sampai malam hari menolong orang tua, ya, sampai tugasnya terabaikan. Jadi kita memberikan solusi di situ, ya, menanyakan kembali keyakinan kelas yang kita buat. Ada tanggapan Bapak Ibu? Kita sudah di penghujung. Ya. Silakan Ibu, mungkin bentuk refleksi juga boleh Bu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya menyampaikan terima kasih kepada CDP Ibu Wiyati yang hari ini telah berbagi informasi bersama kita. Tentu ini adalah menjadi pengalaman baru bagi saya Bu terkait dengan informasi adanya paradigma perubahan pendidikan yang mana kita harus menciptakan budaya positif sekolah sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki. Nah, tentu saja ini kita juga akan mendapati beberapa hambatan, yaitu selain nanti keberhasilan. Sekiranya nanti di dalam informasi ini mungkin belum tersampaikan dengan konten yang lain, jadi nanti kami juga mohon kesediaan dari Bapak Ibu CDP ketika ada teman-teman yang perlu untuk mendapatkan informasi ini, utamanya pada perilaku restitusi, karena restitusi itu selalu kita temukan di kelas kita atas peristiwa siswa kita yang masih memiliki masalah. Jadi masing-masing siswa yang bermasalah itu pasti memiliki alasan. Nah, di situ mungkin tidak mudah bagi kita Bu untuk merestitusi karena kadang-kadang siswanya pun tidak bisa mengungkap sejujur alasannya. Jadi nanti mohon kesediaan dari para CDP untuk bisa membantu kami dalam memberikan restitusi, atau mungkin saya bahkan minta tolong untuk berkolaborasi ya Bu. Jadi luangkan waktu untuk membantu kami sehingga program yang Ibu sampaikan dalam rangka budaya positif bisa segera terwujud di salah satu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Jadi di sini nanti kami akan berusaha terus untuk berbagi apa yang kami dapatkan di program Guru Penggerak selama 9 bulan. Ini masuk bulan keempat ya, sekitar 5 bulan lagi ya, sudah 9 bulan. Jadi kami siap untuk berbagi apapun yang kami dapatkan di pendidikan Guru Penggerak nanti. Kami siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu seluruhnya di SMA kita. Semoga nanti kedepannya sekolah kita juga lebih maju lagi.
Yang terakhir Bapak Ibu, saya minta ada yang bisa merefleksikan pertemuan kita hari ini. Ya, silakan Ibu Milma. Oke, baik, terima kasih luar biasa Ibu Rianti ya yang sudah berbagi kepada kita pada hari ini. Kami juga berkasih untuk melaksanakan ketiga institusi ya. Dari paparan Ibu tadi memang untuk zaman sekarang itu kita juga harus mengubah cara pandang kita dalam mendidik anak itu, dalam memperlakukan anak. Kalau zaman kita dulu bagaimana orang tua mendidik kita ketika kita bersalah gitu kan, kita sudah merasakannya semua, tapi itu zamannya kita. Zaman sekarang pirantinya udah beda, softwarenya beda. Anak-anak kita mudah tersinggung, kemudian tidak sabaran, apa. Nah kalau saya melihat ini ya disiplin positif, ada yang dijelaskan Ibu Rianti tadi, kemudian bagaimana kita membentuk suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dan untuk kita bersama-sama dengan anak itu jelas tahu. Hal inilah yang menyebabkan kita nanti ke depannya itu akan menjadi berada di posisi sebagai teman, tidak posisi kontrol. Kita bisa memposisikan kita sebagai teman, kita juga bisa berada di posisi sebagai pemantau, dan kita juga bisa sebagai manajer gitu ya. Nah hal ini tentu untuk bisa melakukan ini kita harus mengubah paradigma berpikir kita dari teori yang selama kita sepakati bahwa itu teori stimulus respon dari Socrates dan Plato, itu kita ubah ke teori kontrol ya. Tadi intinya kalau saya lihat adalah win-win solution, semua menang dan akan mengembalikan anak ke lingkungannya menjadi lebih kuat ketika kita menerapkan yang ilmu yang tadi tentang budaya positif ini. Posisi kontrol tadi yang saya cermati tadi, kita harus memposisikan diri kita ke manajer gitu ya. Meskipun nanti tidak salah kalau suatu saat kita juga kembali ke teman atau sebagai pengontrol. Nah tentu untuk ini tentu ada disiplin yang kuat. Tidak ada kemerdekaan tanpa disiplin yang kuat. Saya pikir begitu Ibu untuk tadi betul dan pertanyaan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah ini ada metode restitusi. Ada sebuah segitiga segitiga restitusi yang yaitu yang pertama kita ketika memanggil anak yang sedang bermasalah, bagi kita ya semua pada wali kelas nih, bisa juga sebagai guru makor, memposisikan anak itu ketika dipanggil kita stabilkan dulu identitasnya, buat dulu anak itu nyaman. Ketika anak sudah nyaman dengan berbagai pertanyaan kita yang tidak memojokkan, kita baru kita menanyakan ke tahap selanjutnya sampai nanti kita akan berani mengatakan kamu mau seperti apa, kamu maunya apa, tujuan kamu seperti apa, kedepannya kamu mau apa yang mau kamu lakukan. Sehingga anak tadi dengan tidak terpaksa dia akan membuat satu kesepakatan dengan dirinya sendiri di dunia kita. Itu nilai-nilai itu yang kita sudah sepahami sebelumnya dengan nilai keyakinan yang sudah dilakukan. Saya pikir begitu Bu, budaya positif ini perlu kita tumbuhkan dengan memulai dari diri sendiri dan bertahap mulai dari yang kecil sehingga terbentuk lingkungan positif. Ketika lingkungan positif terbentuk, budaya positif akan tumbuh. Selamat berkarya Ibu, terima kasih. Selamat teman saya. Terima kasih luar biasa. Baik Bapak Ibu, di akhir ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya di sini belajar dan belajar. Bapak Ibu, saya dibagi apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 bersama rekan-rekan saya di SMA Negeri 1 Sulma. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita pada umumnya dan di Indonesia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.